Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore ini? Kabar Kuala kembali hadir selama 10 menit ke depan. Kami akan menghadirkan berita yang menarik untuk Anda, tentunya seputar lingkungan Bukit Kuala bersama saya Junia Nurulita. Dan saya Nofdia Silia, inilah kabar Kuala selengkapnya. Kabar utama sore hari ini pemirsa, salah satu kerajinan unik yang berada di lingkungan Bukit Kuala adalah kerajinan tanaman hias bonsai kelapa. Tanaman ini merupakan pohon kelapa yang sengaja dikerdilkan menjadi bonsai dengan tujuan untuk menambah koleksi tanaman hias Anda di rumah. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Rafi yang sudah berada di lokasi. Kepada rekan kami, Oke, baiklah, terima kasih kepada rekan saya Junia Nurulita dan Nofdia Sisilia yang ada di studio. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu kediaman pengrajin bonsai kelapa yang ada di lingkungan Bukit Kuala. Pemirsa, bonsai kelapa ini merupakan salah satu kerajinan yang berupa kerajinan tanaman hidup, yakni berupa pohon kelapa yang dikerdilkan menjadi kecil. Bonsai kelapa sendiri merupakan salah satu jenis tanaman hias yang banyak dijadikan hiasan rumah. Di samping bentuknya yang unik, juga perawatannya yang sangat mudah, menjadikan tanaman ini menjadi pilihan untuk hiasan rumah. Bonsai kelapa juga tidak hanya terkenal di lingkungan Bukit Kuala atau Bangka Belitung saja, namun sudah menjadi tanaman hias kelas nasional. Akan mengajak bincang-bincang pemilik dari bonsai kelapa yang ada di lingkungan Bukit Kuala ini. Ya, dengan Bapak Ramadan namanya pemirsa. Nanti saya akan mengajak bincang-bincang tentang bagaimana cara perawatannya dan bagaimana kondisi yang bagus untuk kita merawat bonsai kelapa tersebut. Saat ini di sebelah saya sudah ada pemilik dari kerajinan dari bonsai kelapa itu sendiri, dengan Bapak Ramadan. Baiklah Pak, apa kabar Pak sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Pak, bagaimana apa latar yang menjadi latar belakang Bapak ingin jadi pengrajin bonsai ini Pak? Pertama karena memang hobi tanaman yang pertama kali. Kemudian bentuk bonsai kelapa ini menurut saya unik sekali karena karakternya luar biasa. Dari batang, dari akar juga lumayan ini. Tentunya juga untuk perawatan lebih murah dibanding bonsai yang lain. Berarti berawal dari keunikan dari pohon kelapa itu sendiri ya, Pak? Ya, betul sekali. Berarti itu. Nah, jadi untuk perawatan sendiri Pak bagaimana Pak? Untuk perawatan sendiri cukup mudah seperti tanaman-tanaman lain. Penyiraman, pemupukan. Yang membedakan perawatan bonsai kelapa ini cuma kita harus rutin membuang pemukus pelepah ini biar daunnya tetap stabil dan kecil. Itu saja. Itu ibaratnya syaratnya ataupun ibaratnya rahasianya untuk menjadi bonsainya berarti Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti itu. Nah, untuk bonsai kelapa sendiri apakah ada perkumpulan atau organisasi seperti itu Pak? Kalau untuk di nasional sudah ada di Bonsai Kelapa Indonesia. Kalau untuk di Bangka Belitung juga sudah ada kita di Bonsai Kelapa Indonesia untuk Bangka Belitung. Gitu. Nah, apakah Bapak sudah bergabung di situ Pak? Kebetulan sekali pada 2018 yang lalu kita mendirikan grup tersebut. Berarti Bapak salah satu dari pendiri grup ibaratnya organisasi yang ada di Bangka Belitung ya Pak? Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, jadi apa harapan Bapak ke depannya ibaratnya bagi pembonsai kelapa yang lain yang ada di Indonesia, umumnya yang ada di Bangka Belitung khususnya Pak? Kalau harapan saya sih biar bonsai kelapa ini booming lagi seperti yang 2018 kemarin, 2019 kemarin booming, biar pengrajin bonsai kelapa ini punya tempat sendiri dan bisa melakukan pameran secara nasional gitu. Itu harapan Bapak ibaratnya supaya pemerintah Bangka Belitung sendiri menyelenggarakan suatu event ataupun ibaratnya pameran bonsai berarti. Iya. Seperti itu. Ya, itulah pemirsa harapan dari Bapak Ramadan, yaitu supaya pihak pemerintah Bangka Belitung sendiri membuat sesuatu yaitu wadah untuk diselenggarakannya seperti pameran. Nah, untuk sumber dari mana mendapatkan kelapa ini sendiri Pak? Kalau bibitnya? Iya, bibitnya. Kalau bibitnya ini kita karena di komunitas kita saling barter. Seperti Iya, saling barter bahan seperti ini. Kita juga dapatkan dari teman-teman yang lain, dari kebun-kebun kelapa, dari kopra. Banyak sekali. Untuk di Bangka Belitung sendiri bibit ini saya rasa masih mudah. Seperti itu ya Pak. Karena lokasi Bangka Belitung juga berdekatan dengan karena pesisir kita kan ya. daerah kepulauan juga.
banyak pohon kelapa jadinya. Nah, untuk bonsai kelapa andalan Bapak sendiri, Pak, ibaratnya. Kalau untuk andalan ini, Nah, ini bonsai kelapa ori. nah ini Original. pemirsa, bonsai kelapa yang menjadi andalan Bapak Ramdan. Nah, apa kelebihan dari bonsai kelapa yang lain, Pak? Kelebihannya pertama subur, ini bibirnya subur. Kemudian tanpa media, kita nanamnya tanpa media, akarnya belum tembus. Ini sudah setahun lebih, tapi akarnya belum tembus. Berarti walaupun umurnya sudah tua setahun lebih masih begini-begini saja ya berarti? Ya, Oh. karena nggak semua yang bisa begini. Biasanya kalau yang lain di bawah 1 tahun juga sudah tembus. Oh, sudah tembus akarnya. Iya. Ya. Yang sedangkan yang ini belum berarti, Yang Pak? ini Oh. belum. Nah, untuk media sendiri, Pak, misalnya ini namanya apa saja misalnya? Kalau yang ini termasuk yang original karena tanpa media. Oh, tanpa media. Kalau yang ini media air. Media air. Oh, iya. Kalau yang lainnya itu media tanah seperti biasa. Nah, untuk ibaratnya keunggulan dari media air, media ini dan media tanah itu apa sendiri, Pak? Kalau keunggulan yang ini pertama kita nggak repot-repot untuk media dan pupuknya juga mudah ini. Dan perkembangan daunnya juga agak lambat, jadi kita nggak terlalu sibuk kalau yang untuk air. Untuk ini sendiri bagaimana cara pemupuknya, Pak? Pemupukan. Ini untuk saat ini belum saya pupuk, Oh, gitu. cukup disiram air aja. Ini alhamdulillah subur, tapi nggak semuanya kayak gini. Berarti memang nasib berarti ya, Pak? Iya, Ya? iya. Nah, untuk yang tanah apa untuk di media tanah sendiri itu apa pupuknya yang Kalau biasa? untuk media tanah sendiri biasanya kita pakai pupuk kandang juga bisa. Terus untuk pupuk non organik juga mutiara kita yang kita pakai. Nah, itulah pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak Ramdan, pemilik dari bonsai kelapa ini. Jadi banyak sekali yang telah ilmu yang sudah kita dapati dari penjelasan Bapak Ramdan tadi, dari perawatannya dan sebagainya. Jadi untuk pemirsa yang juga ibaratnya tertarik untuk belajar untuk mendalami bonsai kelapa bisa ke tempat Bapak Ramdan yang ini Ya, bertempat. Bukit Kuala kalau untuk tempat saya. Kalau untuk komunitas kita di Facebook juga ada Bonsai Kelapa Indonesia Bangka Belitung. Dan juga di sana kita akan arahkan ke grup WA-nya. Oh, seperti itu. Nah, itu pemirsa, jadi mereka juga ada grup Facebooknya, grup WA-nya dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin lebih mendalami tentang bonsai kelapa bisa berkonsultasi di situ, karena di situ juga banyak orang-orang yang memang sudah pakarnya di bidang bonsai kelapa. Jadi pemirsa, baiklah itu saja informasi yang dapat kami sampaikan dari lapangan. Saya Muhammad Rafi dari lingkungan Bukit Kuala melaporkan. Baik, terima kasih kepada rekan kami Muhammad Rafi yang telah menyampaikan informasi dari lokasi. Baiklah pemirsa, demikianlah berita yang dapat kami sampaikan pada sore ini. Saya Nofdia Silia dan rekan saya Junia Nurulita beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.